semua, ya, atau bisa juga 2 anatomis, 1 chirurgis, atau bisa juga 5. Ya. Jadi sesuai dengan program. Biasanya ketika kita melakukan perawatan anatomi, kita siapkan sensor yang agak banyak. Karena apa tadi? Prinsip mempertahankan sterilitasnya. Nah, ada pertanyaan. Tadi pertanyaannya bagus sebelum ke praktek. Mana yang harus dijaga, Pak, prinsip sterilitasnya? Ini dan ini. Area lubang ini. Nah. Ini steril? Ini bersih. Ya. Ini sterilitas yang harus dijaga. Ini ada selongsongnya. Itu ya. Oke, ini kita pasangkan dengan kondisi awal ya. Kondisi awal pasien itu akan terpasang seperti ini. Jadi ada tali, ada bantalan di bawah tracheal tube-nya untuk supaya tidak ya geser sama tidak langsung menempel ke kulit ininya. Oke, kembali ke alat. Jadi ada ini yang diperlukan minimal alat perawatan luka. Biasanya baknya lebih besar ya. Jadi komnya juga sudah dalam kondisi terbuka seperti ini. Karena alat pijatnya juga banyak, jadi agak lebih besar bak sterilnya. Kemudian kita butuh kasa. Ya, ini kasa. Kasanya kasa yang bagus biasanya ya, kasa-kasa ekoid, bukan yang seperti ini hanya untuk perawatan luka biasa. Tapi kasa yang kalau yang dijual di box itu kan dia lebih rapi. Kenapa sih nggak boleh yang biru guntingan begini, Pak? Kasa penggal ya. Iya. Dibungkusin satu-satu. Oh nggak boleh, Pak? Kenapa nggak boleh? Takut malu. Rambutnya masuk. Trouble. Bersih. Kasanya bukan yang besar, ya. Jadi kasanya yang lain, lebih rapi dan dia tidak digunting. Gitu ya. Ini untuk dipahami saja supaya nanti tidak salah ketika praktek di rumah sakit. Itu kemudian tali pengganti. Ini tali penggantinya biasanya ini tali pengganti yang sudah modern dan modis ya. Kalau dulu zamannya masih zaman Nippon ya, atau Belanda, talinya masih menggunakan tali rapi ya. Serius, Pak? Yang penting fungsinya untuk mengikat. Nah, tapi sekarang kan sudah dengan estetis ya. Jadi pasien tracheostomi ini atau pasien yang terpasang tracheostomi ini kan ada juga yang memang dia akan seumur hidup karena memang sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai alasan. Jadi dia akan selamanya terpasang alat tracheal tube. Kita butuh tali ini sebagai pengikat kan. Maka perusahaan-perusahaan itu sudah mulai memikirkan bagaimana estetisnya. Ini sih yang biasa. Ada juga yang dia seperti karung leher. Iya. Disamarkan. Dan fungsinya untuk ada juga yang bentuknya Mickey Mouse. Atau kartun apa yang sekarang lagi? Buluk. Mukanya Abian juga. Itu kan zaman jadul ya, bubu ya yang terbaru. Kaki bintang banget. Bubu. Apalagi kalau pada anak-anak biasanya dia akan jadi kira-kira begitu. Kita butuh tali, kemudian NaCl sama satu cairan hidrogen peroksida. Tapi dalam perawatan yang terkini, cairan hidrogen peroksida itu masih tidak lagi dibawa di alat perawatan ini, tapi nanti dia akan dilakukan di ruang khusus, di ruang perawatan, di ruang alat. Kenapa? Cairan itu memang sifatnya dia sangat korosif dan dia bersifat iritatif pada kulit. Untuk apa sih Pak butuh cairan hidrogen peroksida? Si selongsong ini dia sangat rentan dan resiko terjadi adanya penumpukan sekret. Sekret bisa dibayangkan
Bagaimana bayangannya? Kalau kita sakit flu pagi-pagi, bagaimana stresnya ya? Kalau ini dengan permasalahan yang lain bisa jadi menggumpal dan mengeras. Nah di bagian prostat itu dia bisa meluruhkan ke atas, tapi dia nggak bagus untuk perawatan untuk kulit yang bisa luka. Nah dalam pelaksanaannya nanti ketika melakukan perawatan trasomi, biasanya kita sudah bawa pengganti cadangan. Jadi di dalam bak ini juga ada material yang bagian dalamnya. Jadi nanti teknisnya adalah kita ambil, masukkan ke pom, nanti akan dibersihkannya di ruang perawatan. Kita ambil yang baru untuk menggantinya. Jadi harus dibersihkan dulu di sekolah, karena risikonya tinggi. Ini seperti itu biasanya. Terus apa lagi alatnya yang dibutuhkan? Udah, sisanya adalah pelengkap tangan dan gitu ya. Yes. Sekarang bagaimana cara melakukannya? Tahapannya? Setelah kita membaca rekam medis di ruang perawatan, menyiapkan alatnya. Oke, ini ruangnya ruang A. Masih di ruang perawatan. Baca rekam medis. Siapkan alat. Cuci tangan. Pasiennya dengan ruang Reza, misalkan. Mau dilakukan perawatan tracheostomi. Pasiennya ada keluhan sesak. Siap, nanti disiapkan semua kita. Apa yang pertama kali dilakukan? Jelaskan. Udah paham main ini? Sudah paham main ini? Kalau Reza sudah paham. Apa yang pertama kali lakukan? Beri salam Pak. Ketok pintu ya. Ketok pintu. Kemudian Memberi salam. Dibuka dulu dong, Pak. dibuka. Oke, ketemu pasiennya, pertama ucapkan salam, kemudian kita perkenalan, panggil namanya. Satu tahap penting, ini serius. Satu tahap penting apa yang perlu dilakukan pertama kali? Validasi. Ya, dengan cara cek identitas. Kita sudah tahu di ruang perawatan tujuannya melakukan perawatan tracheostomi. Ini semua tindakan ya, bukan hanya perawatan tracheostomi. Setiap tindakan apapun ketika kita berurusan dengan pasien, pemberian obat pun juga harus cek identitas, validasi pasien. Jadi pertama kali ketemu adalah validasi dulu. Kenapa perlu validasi Pak? Biar salah orang, nanti kalau salah orang resikonya fatal, salah tindakan. Kalau tracheostomi sih mungkin kita bisa pastikan oh ada alatnya. Ya. Tapi kalau pemberian obat yang seharusnya pasien itu nggak dapat obat A, malah diberikan tanpa validasi, jadi dia meninggal. Wassalam. Itu begitu ya, validasi. Cara validasi bagaimana? Membaca rekam medis dan cek. Pak, betul ini dengan Bapak N? Betul. Usianya berapa tahun Pak? Waduh, 4 tahun. Saya lahir tahun 80 sebelum Masehi. Ketemu dengan yang seperti itu ketika di rumah sakit. Mbak ditanya umur, tidak tahu pasti. Saya lahir tahun sekian. Gak usah diperpanjang, gak usah juga nyari KTP-nya segala macam. Ambil gelang tangan, betul namanya Bapak M. Kemudian usianya dia nggak tahu. Biasanya di dalam gelang itu juga sudah tertulis tahun lahirnya. Cukup seperti itu ya. Kentut ya. Oke, kalau betul sudah pasti, baru kita bisa melakukan tindakan. Oke, tindakannya apa yang pertama kali? Belum posisi. Menanyakan ketersediaan dari pasien. Tersedia. Apa? Menanyakan ketersediaan. Menjelaskan
Prosedur. bicarakan tentang prosedur. AC-nya nggak nyala, AC-nya. Jaga privasi pasien. Pak, kita bisa meneruskan siapa? Posisikan Pak. Posisinya apa? Posisi paling ternyaman untuk masalah-masalah pernafasan adalah semiko, mengurangi beban kerja dari paru. Ya, berapa sih bulan? 40. Soalnya 90. 90. 30 sampai 45 Derajat. Ini kira-kira sudah bulan atau belum? Belum. Taunya dari mana? Karena masih. Barangkali itu sudah diukur. 30 sampai 45 derajat, tapi itu hanya perkiraan saja. Tidak perlu juga teman-teman nyari Busur. Oh ya sudah. Feeling apa Ya. gitu. Bagaimana perkiraannya? Ya, agak sedikit tegak tapi tidak tegak banget. Begitu. Apa sih? Aku lagi pegel banget kok. Oke, jelas ya. Posisikan pasiennya baru kemudian kita mulai tinggal. Ya, siapkan semua alatnya. Kita buka dulu seperti ini. Yang non sterilnya kita buka. Ini non steril kita tuangkan dulu nasehat semuanya. Sini, rasa kita buka. Oke, dekatkan peralatan yang lain. Terlat, bengkok. Kemudian apa lagi? Ini jika dibutuhkan, kita buka, kita mau ganti. Kemudian, oke, ini cerita sudah diberikan tindakan atau mau dilakukan tindakan. Oke, urutannya saja ya, urutannya. Iya. Jadi, semua sudah disiapkan. Urutan pertama apa tadi? Oksigenasi. Kasih dulu. Oksigen, kasih. Letakkan dulu. Atau bisa sebelum melampirkan alat ya sambil nunggu biar nggak kelamaan. Oksigen pasangkan dulu karena kita butuh waktu 10 sampai 15 menit. Kita siapkan alat. Jelas ya. Oksigen, pasien sudah nyaman, sudah diberikan hiperoksigenasi. Oksigenasi itu perlu dilakukan mau disuction atau tidak disuction. Kenapa? Untuk memberikan kenyamanan. Karena nanti kita mau obok-obok ini. Jadi oksigen diberikan 10 sampai 15 menit. Oke, setelah oksigenasi selesai, terus apa? Stetoskop. Auskultasi. Ada sekret. Section. Ya, Ya, jelas. ambil suction. Tangan dulu alatnya. Kira-kira seperti ini. Sudah pakai sarung tangan steril ya. Cek alat dulu ya biasanya ya. Cek alat apa enggak? Cek alat. Kemana nih? Masuk. Kita lagi. Berapa waktunya? Kurang dari 10 detik. Berapa kali? Masih banyak nih. Lagi ya Pak? Sampai pusing. Yakin. 3 kali. Maksimal 3 kali. Stop dulu. Evaluasi. 3 kali dulu. Evaluasi dulu. Pasiennya agak sesak. Hentikan. Kasih lagi oksigen. Jangan, makanya tadi saya bilang cara yang salah. Masih ada nih Pak, ambil lagi ya Pak ya. 10 kali. Jangan ya. Jangan ya. Ya. 3 kali observasi, pasiennya tidak nyaman, hentikan sebentar, kasih oksigen dulu, diakan-akan lagi Pak. Agak sedikit enak kan Pak? Ini saya sudah beri oksigen ya Pak. Yang lumayan. Kita cek pernafasannya. Oke, bisa kita lanjutkan suction lagi. Gitu ya. Jangan dipaksakan kalau memang tidak berhasil dengan menggunakan suction. Terus bagaimana Pak? Ada cara lain untuk membersihkan sekret yang menumpuk. Biasanya
dan tidak memungkinkan dengan cat ini ada penambahan obat-obatan untuk mengencer dahan. Jadi jangan sampai seharian nyaksen. Keluar Pak, ini harus keluar Pak, karena tadi kan prinsipnya harus paten dan iya, tapi nanti paten juga patennya. Jelas ya? Selesai saksen, kemudian baru sekarang perawatan reostomi. Apa yang perlu dipakai? Pertama kali sarung tangan non steril kita lepaskan dulu. Bisa pakai ya non sterilnya. Non steril dulu. Kenapa non steril Pak? Nih kita mau melepaskan area yang kotor. Ini kotor, ini steril. Bawah kulit ini steril. Pakai yang bersih dulu sarung tangannya. Udah manis nyatotnya. Seperti ini ya, kita lepaskan dulu. Nah, ini kita bisa lepaskan juga seperti ini. Sudah cukup sampai di situ saja. Kita sarung tangan non steril kan begitu saja. Jangan terlalu bersemangat. Ini kotor juga. Ini bagian paling steril. Nah, tadi saya mau contohkan jangan sampai kita lupa ini mesti pakai sarung tangan bersih, kita pegang-pegang area sini. Jangan. Jangan ya. Nah, cukup melepaskan ini sama kasa. Itu pun juga ya. Selesai. Ini bisa kita ganti karena kemungkinan ini juga kotor karena biasanya ini juga sudah ada penumpukan, apalagi kalau yang baru ya. Biasanya ada sekret, bukan hanya sekret dari dahak tapi kalau tubuh kita terluka ada cairan yang keluar kan. Tanah bersambut dengan darah. Jadi kasih dulu. Ini ganti. Kita sudah pakai sarung tangan yang Steril. semuanya sudah steril. Kemudian kita akan melakukan perawatan. Yang pertama apa? Ambil pincet dulu. Nah, ambil yang selongsongnya dulu ya. Oke, selongsongnya kita ambil. Ada kuncinya. Diputer kuncinya. Masukkan ke cairan hidrogen. Kemudian berikutnya kita akan membersihkan. Kita masukkan sama seperti perawatan luka. Sudah belajar perawatan luka? Sudah. Kita akan siapkan kasa-kasa lembab. Ya, celupkan, beras secukupnya ya. Berapa lembar itu sesuai dengan kebutuhan. Kan itu steril. Kira-kira begitu ya cukupnya. Kita akan bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Sirkular. Ini putaran. Ini kita bisa naikkan sedikit. Ini kalau pada yang sebenarnya dia tidak akan sekeras ini ya, karena kulit itu kan lebih lentur. Ini kan pentem. Jadi dia nanti akan mengikuti sendiri ke atas. Nah, selesai ganti, ambil lagi, putar lagi, selesai ganti. Bagian ini kotor, kita juga bisa bersihkan begini. Tapi yang tidak boleh begini. Oh my god. Itu ini juga sistem nafas. Kalau di sini diperkirakan ada juga, boleh kita usap seperti ini. Yang tidak boleh begini. Ya. Tapi fokus kita pada area kulit sekitar. Area kulit sekitar yang ada lukanya. Ini kan luka ya, ini luka. Nah, fokus kita ada di sini. Bersihkan sekali.
buang, ambil lagi, bersihkan sekali, buang. Berapa kali Pak? Sampai diperkirakan betul-betul bersih. Tidak ada lagi kotoran, tidak ada lagi sekret ya tadi atau darah. Oke, jelas ya. Kemudian berikutnya apa yang penting, setelah diobok-obok tadi dibersihkan, karena kan lembab ya, ada basah kondisinya nih, maka keringkan. Sama perawatan luka kan, perawatan luka juga harus kering, nggak boleh kondisi lembab. Kenapa? Rawan adanya bukan infeksi, pertumbuhan bakteri. Keringkan, ambil lagi, keringkan, seperti itu. Jadi prinsipnya setelah dibasahi harus dikeringkan. Jelas? Jelas. Jelas nggak? Jelas. Gampang ya, perawatannya gampang, mudah, sederhana, tapi prinsipnya. Pak, kalau ketika dilakukan perawatan terhadap pasiennya mengalami ada terengah sesak, Pak, apa yang perlu dilakukan? Hentikan dulu, kasih oksigenasi. Nah nanti kan ini perawatannya kan harus dilihat ya, lebih penting oksigenasi atau perawatan lukanya? Oksigen. Oksigenasi dulu, karena yang utamanya itu ABCD. Oksigenasi. Ya. Oke, jelas ya sama tadi ya, dikeringkan, selesai. Kemudian apa berikutnya? Nah, tadi yang saya ceritakan, kalau ini yang tadi kan yang lama kan nanti akan dibawa ke ruang perawatan. Nah, ceritanya kita sudah bawa dengan peralatan yang baru. Ya, kita tinggal ambil, kita pastikan apakah ini betul-betul sudah kering. Kalau belum, kita bisa keringkan kasar. Itu pakai yang basah atau yang kering? Yang Kering. Kan mengeringkan. Mengeringkan. Oh iya. Membasahkan. Oke, kita akan masukkan ya. Yang baru aja, Pak. Yang baru. Nanti bisa dibawa pulang atau buat hias. Ya. Satu sisi dipatenkan seperti ini, kemudian satu sisi ini sudah tidak lagi berlaku prinsip steril-sterilan ya, karena steril yang perlu kita jaga hanya ini dan ini. Oke, ini bersih ya, ini tangan sudah on semua. Kemudian kita pasangkan satu sisi yang lain. Nah, ini kan kencang ya. Nah, kalau yang alat ini dia bisa diatur seperti ini. Ya. Oke, berapa kekencangannya? Senyum. Kita biasanya pakai jari seperti ini, kemudian direkatkan. Satu jari. Satu jari. Ya. Terakhir, kita butuh kasa untuk bantalan. Jadi tidak hanya tidur saja butuh bantalan ya, ini juga butuh bantalan. Boleh, boleh. Mau ini dulu, tapi biasanya kalau sudah dipasang, masang talinya agak susah. Tapi ya tergantung bagaimana keterampilan teman-teman aja. Jadi ini boleh terakhir, boleh juga dilakukan di awal. Yang penting posisinya seperti ini lagi, kembalikan seperti semula. Stainlessnya atau hell tube-nya ada bantalan kasa dan terpasang tali yang tidak terlalu kencang. Nah, tidak terlalu kencang seperti ini. Kalau yang dimaksud tali kencang begini. Nah, ini. Pasiennya bisa Tercekik. nggak bisa. Selesai. Oke.